Di depan Qin Yichen, setelah garis pandang berakhir, kesalahan mulai muncul di hutan. Rawa warna redup. Warna redup hampir mengaburkan warna langit dan bumi. Dan jika dilihat dari kejauhan, itu seperti daerah setan, tanpa akhir sama sekali. Qin Yichen berdiri di atas pohon besar dan memandangi rawa. Kulitnya begitu bermartabat dan pingsan sehingga dia bisa merasakan perasaan memiliki rambut yang berdiri tegak darinya. Jenis jantung berdebar memberitahunya bahwa bahaya yang terkandung di dalamnya sama sekali bukan dasar yang terhormat, yang bisa dia atasi. Area ini tidak mudah, tidak heran telah ditetapkan sebagai area berbahaya. Wajah Qin Yichen cukup bermartabat, dan tidak heran orang-orang itu tidak berani mengejar mereka. Beberapa dari mereka tahu tentang ketakutan di sini. Satu langkah adalah satu langkah. Setelah sedikit mengerang, Qin Yichen menggertakkan giginya dan matanya berangsur-angsur mengeras. Setengah hari kemudian, Qin Yichen menyesuaikan diri ke puncak, lalu melangkah ke rawa. Di rawa ini, ada warna mengantuk tanpa vitalitas, seperti zona mati. Seluruh film antara langit dan bumi, kecuali sedikit suara gelembung yang meledak dari rawa dari waktu ke waktu. Keheningan seperti kematian ini membuat Qin Yichen mati rasa. Hal yang paling menakutkan adalah dia jelas memiliki perasaan krisis yang kuat, tetapi dia tidak tahu dari mana krisis itu berasal. Bahaya yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan dan mematikan. Oleh karena itu, kecepatan Qin Yichen tidak terlalu cepat. Tubuhnya kencang, dan True Origin mengalir di antara 4 anggota badan dan 4 kerangka, mempertahankan kewaspadaan tinggi untuk mengatasi krisis yang tiba-tiba kapan saja. Namun, di luar keterkejutan Qin Yichen, saya berjalan seharian penuh selama perjalanan seperti itu, tetapi tidak ada kecelakaan. Bahkan, ini lebih aman daripada rawa biasa, bahkan binatang buas, atau bangkai kapal. Tidak ada yang ditemukan. Jika bukan karena ladang gas yang tertekan dan retakan sesekali di langit, itu benar-benar akan membuat orang bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempat di mana balapan pik seperti Pik Marten dianggap sebagai area berbahaya. Namun, Qin Yichen tidak dianggap enteng karena ini. Dia tetap mempertahankan kewaspadaan yang tinggi itu. Entah bagaimana Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa ada kabut warna-warni di sekelilingnya. Pada saat ditemukan, Qin Yichen menahan napas, tetapi segera dia menemukan bahwa ini bukanlah biogas, seperti kabut biasa. Tiba-tiba, tubuh Qin Yichen bergetar dan tubuhnya berada di tempat. Karena dia menemukan bahwa dalam kabut di depannya, ada sebuah gunung besar yang mengambang samar. Itu, akibat dari kekuatan sihir? Tanda seru. Melihat gunung yang redup, mata dan pupil Qin Yichen menunjukkan warna keheranan yang dalam. Itu adalah pertempuran legendaris. Kekuatan magis yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik, kekuatan dari kekuatan yang melekat. Segera, Qin Yichen menemukan bahwa dari sisi kabutnya, aliran cahaya lewat dari waktu ke waktu, dengan gelombang yang menakjubkan. Dari fluktuasi semacam itu, Qin Yichen dapat merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, dan aliran cahaya menimpanya secara acak. Saya khawatir itu akan cukup untuk membuat jiwa ilahinya padam. Ini hanyalah area berbahaya dalam 1000 li yang tersisa, tetapi diisi dengan begitu banyak kekuatan sihir yang tersisa. Saya tidak tahu seberapa kejam pertempuran legendaris itu. Pada awalnya, betapa mendominasi kedua sisi perang, sehingga kekuatan sihir dapat dipertahankan hingga saat ini. Begitu banyak akibat dari kekuatan magis, satu demi satu, sudah cukup untuk menghancurkan pusat kekuatan suci yang menyendiri dan terpencil. Tidak heran jika klan Azure Sable akan menandai ini sebagai area berbahaya di gulungan. Malam berangsur-angsur menyelimuti, di mana Qin Yichen berada, ada akibat dari kekuatan sihir, dan bahkan di bawah malam, dari rawa, masih ada cahaya ilahi yang muncul, yang merupakan pembangkit tenaga listrik kuno. Fragmen senjata ilahi tersisa. Dalam kabut, saya tidak tahu kapan angin sepoi-sepoi bertiup. Dalam angin sepoi-sepoi, Qin Yichen sepertinya mendengar jeritan jiwa sisa. Tampaknya rawa di bawah malam tidak lagi sunyi. Untungnya, Qin Yichen menemukan bahwa sisa kekuatan magis tampaknya jauh lebih tenang saat ini, dan bahkan pita yang lewat dari waktu ke waktu juga menjadi lebih lambat. Qin Yichen, yang hanya berjalan perlahan saat melihat perubahan ini, dengan cepat mempercepat langkahnya. Di tempat hantu terkutuk ini, setiap akibat dari kekuatan sihir bukanlah yang bisa dia lawan. Pikiran yang tegang, bahkan dia, merasakan semacam kelelahan. Lagi pula, melihat akibat dari kekuatan sihir menjadi sedikit lebih tenang, dia hanya ingin bergegas ke sini. Selain itu, dia diam-diam bersumpah bahwa bahkan jika dia sendiri menerobos ke tingkat suci di masa depan, dia tidak akan pernah datang ke tempat hantu ini lagi. Apa itu? Siluet terburu-buru Qin Yichen tiba-tiba mandek. Dengan matanya, di bawah malam, pemandangan dalam jarak beberapa li ke depan masih bisa terlihat jelas. Dapat dilihat bahwa, tidak jauh dari situ, rawa itu seperti sepanci air mendidih, dengan masing-masing sekitar 1 zang ukuran gelembung naik. Saat gelembung pecah, Qin Yichen dapat merasakan serangan gelombang udara yang menghanguskan, dan seluruh rawa tampaknya menjadi agak kering dan retak. Cairan hitam mengalir ke celah-celah itu.
Hanya melihat pemandangan itu, Qin Yichen merasa kesemutan di kulit kepalanya. Udara panas tidak lebih dari panas di lahar. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa asal sejati dan bahkan pikirannya di dalam tubuhnya menjadi gelisah. Tempat hantu ini, ada rangan di dasar hati Qin Yichen, dan ada space crack yang mendesis. Di sekeliling kabut sudah berakhir, dan jarak pandang sangat rendah. Dalam kabut, ada banyak sekali akibat mengerikan dari kekuatan sihir. Saat ini, di depannya, bahkan kaki rawa-rawa menjadi sangat aneh. Pada saat ini, Qin Yichen bahkan menyesalinya, mengetahui bahwa itu adalah bahaya yang tidak diketahui dan menakutkan. Dia mungkin juga memilih untuk terus diburu. Meskipun dikejar dan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik 100 tingkat, dia kelelahan, tetapi dia masih memiliki jaminan untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, di sini, Qin Yichen terasa seperti rumput bebek tanpa akar, dan dapat ditelan oleh bahaya yang tidak diketahui kapan saja, dan bahkan pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Semua ini karena kesombongan Qin Yichen. Dia masih meremehkan bahaya Zelin yang pendiam ini. Saya tidak tahu berapa banyak Zelin pendiam di pembangkit tenaga suci yang dimakamkan. Mungkinkah anak junior terhormat yang bisa melakukan apa saja dengan sembrono?